Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satori ya. Siap? Pak Satori ini denger-denger ini main properti ya, Pak? Iya betul. Kita di bidang marketingnya, Bilang penjualan, marketing iya penjualannya, penjualan. tapi punya perusahaan tersendiri. Betul, Perusahaannya ya apa namanya itu? namanya PT Anaha Properti Indonesia. PT Anaha Properti Indonesia. Iya Pak Satori betul, sebagai direktur utamanya, betul, betul. sekaligus owner. Wih, luar biasa ini. Masih masih tahap belajar. Ya tapi luar Ya, biasa lah, properti itu kan perumahan, main perumahan berarti kan? betul, Main betul, perumahan, betul, banyak orang yang memimpikan punya rumah kan di masa betul, sekarang, di betul, betul. zaman-zaman sekarang ini kan. Nah, kita ngobrol santai aja Pak di podcast Yatra Caruban ini. Ya, saya terima kasih Pak Satori sudah berada di podcast Yatra Caruban. Ya sama-sama. Jauh Terima kasih jauh-jauh Banana. dari Cikarang nih. Betul. Karena PT Anaha Property itu memang berada di Cikarang ya? Betul, kita berdomisili di Cikarang. Untuk proyek sendiri kita masih mencakup wilayah Bekasi ya. Bekasi, Kabupaten Bekasi, Gitu. Kota Bekasi. Hmm, ada berapa ini yang sudah ditangani? Kan sekarang tahun 2024 nih. Heeh. Pasti yang namanya setiap perusahaan itu kan punya target tertentu ya. Betul, betul. Artinya setiap tahun gitu kan ada targetnya. Nah, kalau yang tahun kemarin kita bicara tahun kemarin dulu ya, Heeh, tahun mhm, 2023 itu mhm, PT Anaha Property itu sudah menjual rumah itu mhm. berapa unit? Kalau untuk totalnya ya alhamdulillah kita bisa kontribusi, kita bisa membantu target penjualan developer. Ada beberapa developer yang sudah sold out. Mhm, Untuk penjualan dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. mhm. Apalagi kebutuhan rumah itu sekarang benar-benar luar biasa Tinggi ya, betul tinggi, tinggi. betul. Jadi apa namanya itu, kaum milenial itu sekarang sudah condong lari ke properti. Kalau dulu kan ke Hmm. otomotif ya, Mhm kalau mhm. sekarang benar-benar itu di usia 21 mereka sudah berlomba-lomba untuk investasi Rumah. rumah daripada apalagi yang perantau. Mhm. Jadi kalau perantau itu daripada mereka ngontrak lebih baik beli Beli rumah, rumah. Iya. betul. Malah ada yang 20 tahun udah datang, "Oh Pak, saya belum bisa ya Pak." "Iya belum bisa." Ya itu berarti kan keinginan untuk memiliki rumah kan sekarang udah luar biasa ya. Tinggi betul betul Ya betul loh. betul seperti itu. Memang ada persyaratan tersendiri tak untuk dapat rumah itu usia-usianya? Betul 17 ada. tahun itu belum bisa? Belum bisa. 25 tahun ke atas gitu apa gimana sih? Enggak, untuk minimal usia, untuk pengambilan KPR itu minimal 21 tahun, untuk batas usianya maksimal 45 tahun. Seperti itu. Hmm. Batas usia minimal 21 tahun, Heeh, maksimal 45 45 tahun tahun, untuk betul. kredit rumah, bahasa Betul, gitu ya. betul. Nah, tahun 2023 sudah terjual Ya lumayan alhamdulillah. 1000 unit ada. Ya kalau 1.000 unit itu udah mungkin developernya kali. Iya. Kalau 1.000 unit itu udah mencakup di atas kurang lebih 10 hektar. 10 hektar. Iya betul. Oh. Dan tahun 2023 itu berapa developer yang ditangani? Banyak sih. Jadi kita wilayah Bekasi ya lumayan banyak. Ada lebih dari 2 developer. Lebih kita Lebih kita project kita lebih dari 10 10 project developer. ya, Wih, lebih dari 10. mantap. Dan itu rumah bersubsidi, rumah non Betul. subsidi, Heeh, termasuk apartemen, ruko gitu. betul. Ada juga Ada masuk. juga Wah, keren juga ya. terus klaster juga Oh. kayak Nah, gitu. target tahun sekarang 2024 ini. Targetnya kita ya pasti kita harus menjual lebih banyak ya, lebih Mhm, banyak. Proyeknya juga sekarang itu benar-benar di Kabupaten Bekasi semakin banyak proyek baru. mhm. Kita juga ya harus benar-benar inilah semangat Ekstra, terus. ekstra Iya, semangat ekstra. betul, betul. Betul. Dan itu ada sama 10 developer juga yang ditangani. Enggak, Enggak kita sekarang. ada beberapa ya semakin banyak lah, hampir Jadi 20-an. lebih hampir 20. Wah. Hampir 20-an. Dengan berapa marketing yang ada di Anaha Property sekarang? Ya kurang lebih sekitar hampir 40. 40 40 marketing. marketing. Wih, dengan sekitar lebih dari 20-an developer ya Betul. ditanganinya. Wow, lumayan. Karena satu pengembang aja bisa punya 5 project. Kayak Hmm, gitu. Jadi rata-rata pengembang itu di Bekasi itu minimal itu 3 mhm. project. Minimal 3 Tiga project project, pengembang iya. itu. Kayak gitu.
Nah, sekarang gini, Pak, kadang kan ada, orang-orang itu yang gimana sih caranya kalau ngambil rumah itu, ada yang nggak ngerti juga kan, Mhm mhm. caranya Mhm. ribet lah dengan ini, dengan itu, Mhm dengan mhm. ini, gitu. Sebenarnya ngambil rumah itu memang memang selain tadi ya batas usia minimal 21 dan Mhm. maksimal 45 Mhm itu, mhm. memang ada persyaratan khusus tidak sih yang mengganggu customer Heeh. gitu? Jadi kalau persyaratan sih pasti ada ya, karena kita Mhm, melibatkan, perbankan, mhm, pasti ada persyaratan dari pihak perbankan. Memang selama ini banyak yang ragu, biasanya, "Wah, mmm, nanti kalau saya ngambil rumah ribet nggak? Prosesnya dibantu nggak? mhm, Terus nanti di ACC nggak?" Padahal dia berkasnya bagus. mmm, Emang banyak yang ada sedikit ketakutan mhm, karena ngelihat mungkin historis temennya atau gimana. Padahal sih pengambilan rumah itu sangat mhm, mudah dan kita juga dari tim agensi atau tim teman-teman marketing itu pasti mhm, akan membantu melayani konsumen, menjelaskan sebenarnya prosesnya begini loh Pak, itu sangat mudah. Karena mmm, proses KPR itu mudahnya mungkin lebih mudah daripada kita ngambil otomotif. otomotif, Iya, karena oh, verifikasi juga lebih singkat. lebih singkat. Iya, jadi benar-benar mudah Karena lah. memang rumah itu kan tidak setahun 2 tahun ya, rumah itu kan Betul, tahunan, kan ada tahunan. batas, ada 10 tahun ya Mhm paling kecil mhm ya, mhm mhm. 10 tahun, untuk cicilannya 15 tahun, 20 tahun Ya paling betul, besar ya kan. Makanya dalam jangka waktu 10, 15, 20 tahun itu apa namanya, ya diharapkan, menjadi, rumah itu menjadi milik si yang, apa, kredit kan, iya harus diharapkan kan itu harus, kan, iya, diharapkan itu. betul. Makanya, lebih verifikasinya lebih mudah karena memang buat ditempatin Iya gitu ya, betul betul. dibanding dengan, otomotif dan segala macam. Dan Heeh. tidak bisa asal jual juga kan kalau pertama untuk apa, dapat rumah gitu? Maksudnya? Atau bisa Mhm. langsung dijual kan nggak bisa juga ya? Iya, jadi kalau untuk project ya, perumahan itu kan ada yang ready, ada yang inden kayak Mmm, gitu. Terus sekarang itu perumahan itu bener-bener keren lah. Dari mhm, desainnya keren, dari bangunannya luar terasa biasa, bagus nggak gitu. iya bagus, udah istilahnya tuh bahasanya tuh udah subsidi sekarang itu udah mirip komersil. Oh, Jadi konsumen itu nggak harus, "Wah, nanti saya ngambil subsidi gimana ya?" rumahnya jelek nggak Kalau nih gitu ya? iya, kalau sekarang udah enggak. Oh, Subsidi itu sekarang udah keren-keren. Justru sekarang itu benar-benar, apa namanya seperti tuh rumah non subsidi gitu. iya, terus sekarang benar-benar, peminatnya itu banyak banget. Jadi menjadi kebutuhan pokok lah. Nah, kan ada yang saya tahu ya, kan ada, spanduk-spanduk itu suka ada booking tempat segala macem. Nah, itu yang tadi yang saya bilang, apakah si pengembang itu menjual rumah wujud utuh atau memang hanya lahan dulu gitu? Itu gimana sih? Aku kan belum paham juga tentang itu. Kalau kalau project di awal atau pembukaan lahan baru itu pasti, inden ya. Mhm, Karena kan, baru selesai pembebasan lahan, perizinan sudah siap semua, itu pasti jual di awal itu inden, karena belum ada bangunannya. Terus untuk konsumen yang pertama, pasti ada keuntungannya juga kalau untuk mmm, produk-produk inden itu. Satu ya mungkin harga pasti promo ya, karena istilahnya sebagai bahan promosi juga, kayak gitu sih. Kalau untuk targetnya sendiri dari mulai begitu launching sampai akad itu biasanya itu 3 bulan. Nah, jadi begitu oh, konsumen booking, pemberkasan, itu kurang lebih 1 bulan, di bulan kedua, ketiga itu di bulan kedua aja itu di bulan pertama begitu, konsumen menyerahkan berkas ke kita itu udah mulai kelihatan bangunan. mmm, Terus di bulan kedua udah tinggi bangunannya, di mhm. bulan ketiga finishing akad. Terima kunci akad. Nah, iya Jadi betul. nggak usah khawatir ya meskipun tanahnya kosong misalkan ada, orang yang mau beli rumah melihat perumahan terus kok masih tanahnya lahannya kosong gitu kan, jangan-jangan nggak dibangun. Ya enggak ya Mhm. prosesnya ternyata secepat itu ya? Iya, secepat itu Mmm, karena sekarang itu peraturannya udah beda kayak dulu. Jadi sekarang mah mmm, udah nggak ada, yang macam-macam. mhm, Terus itu kan untuk produk inden ya, kalau untuk yang ready stock ya lebih enak lagi. Udah ada mmm, rumahnya, terus misalkan, pembangunan di misalkan tahap 1 udah sold out, tahap 2, tahap 3, sedang pekerjaan pondasi atau pembangunan itu juga
kejar juga sekitar 2 Hmm. bulan setengah lah udah selesai. Kayak gitu. Begitupun dengan menangani apartemen juga, begitupun dengan apartemen sama. Kalau apartemen ya mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi kalau Oh. pemain apartemen biasanya orang-orang yang membeli apartemen itu udah paham. Karena Hmm. apartemen itu pasti akad inden. Oh, akad Akad inden inden. ya Ya, ya, sekitar ya. 2 tahun baru serah terima Baru kunci. setelah terima kunci Nah, setelah 2 betul. tahun. Nah, Ya, ya, ya. beda itu. Menarik ya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu ya, Anaha Property ini menangani, artinya memberikan jasa kepada orang-orang yang ingin punya rumah, itu sudah berapa tahun, Pak Satori? Kalau Anaha sendiri itu berlegal PT ya. Kita Mhm. mengembangkan benar-benar sampai saat ini tuh kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kalau di bidang propertinya sendiri dari tahun 2016. Oh, berarti memang sudah bergerak di bidang properti terlebih dahulu Iya, sebelum pada akhirnya berubah menjadi sebuah perusahaan. perusahaan betul. Oh, artinya ya 40 marketing berarti kan sudah Ya, sudah alhamdulillah. tidak main-main ya kan. Iya, 40 marketing dan iya, menangani 20 iya, pengembang ya, hampir 20 20 pengembang di pengembang. tahun Ya. 2024 ini. Wow, luar biasa sekali. Nah, Pak Satori nih, boleh dong bocoran dikit lah gitu. Kalau misalkan ada persoalan dengan BI checking nih, kan sering bermasalah banyak dengan BI checking nih. Hmm, hmm, hmm. Itu bisa nggak sih si customer-customer itu untuk ngambil rumah dengan adanya BI checking itu? Nah, itu dia. BI checking itu merupakan persyaratan awal yang mutlak, ya itu nggak bisa ditawar Oh, ya. nggak bisa ditawar. Tapi kita juga kan BI checking itu kan ada tahapannya. Nah Nggak, itu tuh yang nggak ngerti kan tahapan-tahapan BI iya, checking itu tuh. jadi kan ada call 1, call 2, Hmm. call 3, call 4, dan call 5. Kalau untuk peraturan kita kan kembali ke peraturan BI ya. Iya ya. OJK-nya itu hasilnya ternyata call 5 atau call 4. Kalau di situ istilahnya tidak lunas ya otomatis tidak bisa di Hmm. ACC sama bank. Kalau misalkan call 3 atau call 2, call 1 tapi lunas, itu biasanya masih ada sedikit harapan. Nanti bahasanya itu bisa banding PIP Hmm. kayak gitu. Tapi kalau itu tahapannya banyak sih. Kalau Hmm. masalah BI checking, ada call, ada karakter. Call Hmm. 2 juga bisa. Itu Hmm. karakter, dari karakter itu misalkan angsurannya 20 bulan gitu ya, Ah, misalkan ah. 20 bulan. Tapi di bulan ke-10 sampai di bulan ke-20 itu selalu call 2. Jadi Hmm. itu namanya karakter. Karakter. Jadi tiap bulannya itu call 2, call 2, call 2, call 2 itu Hmm. karakter, itu agak susah juga. Agak susah Iya. juga. Berarti memang selama ini Pak Satori memang ya menangani customer yang BI checkingnya memang tidak ada masalah ya, karena itu yang paling prioritas berarti Ya kan. biasanya sih, Diharapkan kan iya. begitu ya, diharapkan kan begitu ya. Jadi si customer misalkan mau ngambil, mau ada keinginan untuk pengambilan unit atau rumah, Hmm. itu ya harus benar-benar terbuka sama marketingnya. Hmm. Yang pertama itu historisnya itu Hmm. diceritakan. Kalau misalkan dulu pernah ada kendala atau pernah ngambil sesuatu, itu diceritakan aja. Hmm. Jadi biar si apa namanya tuh marketing itu bisa ngasih solusi Solusi atau ya. seperti apa. Tapi kalau diem-diem aja begitu masuk pemberkasan, oh ternyata kelima, Iya. wah ditolak Iya, sayang. iya. Tapi kalau misalkan wah ini Pak, nanti kan kita mencegah biar nggak ada kerugian Hmm. seperti itu sih. Nah, gini Pak Satori. Sekarang kan lagi rame-rame soal tapera ya. Kita agak sedikit luas sedikit lah ya. Dan ada beberapa rumah-rumah yang dilihat-lihat media sosial tuh ada yang mangkrak, rumah bersubsidi segala macam. Sebenarnya itu menurut wawasan Pak Satori aja, karena saya yakin lah nah tidak pernah terjadi itu kan di dalam pengembangan. Nah, cuman menurut wawasan Pak Satori aja, kenapa sih perumahan itu bisa sampai mangkrak, terus tidak laku kayak gitu-gitu tuh? Apa persoalannya Mm-mm. tuh di mana gitu? Pengembang itu Ya, sampai tidak laku dan segala macam gitu. sebenarnya sih apa ya, kalau dibilang mangkrak sih mungkin bukan mangkrak ya, Hmm, mungkin kalau bahasa lebih indahnya sih terpending kali ya. terpending ya. Terpending karena kan sekarang itu namanya pengembang itu kompetitornya lumayan sangat rapat, sangat padat. Jadi apalagi di Kota Bekasi.
Jadi sebenarnya bukan mangkrak sih, hanya terpending penjualannya Penjualannya aja, terpending. terpending. Jadi istilahnya, ya itu namanya saingan lah, Saingan ya, persaingan dalam persaingan bisnis ya. bisnis, iya. Dan sebenarnya itu masih bisa berproses dijual juga sebenarnya Masih rumah-rumah itu masih ya kan? masih. Karena kan namanya pengembang itu pasti, tapi saya nggak mau masuk ke ranah itu Iya ya, iya itu iya udah iya. beda ya. Ini pengalaman dari Eee, Pak Satri aja, iya, pernah tidak menjual sebuah, komplek perumahan gitu mhm. yang notabene memang Stok sudah lama stok gitu. lama gitu ya, bahasanya Iya, stok lama gitu, pernah tidak pernah gitu? pernah kita kita nanganin, projek stok lama, tapi dengan catatan itu karena persaingan semakin ketat, tiap Mhm tahun itu perubahan desain bangunan itu mhm. bagus-bagus. Sedangkan ada satu project yang dia sudah istilahnya udah ready stock Mhm ya, ready mhm. stock udah di atas 50 unit. Kalau dia harus mengikuti persaingan kan ya sama seperti kendaraan lah. Itu tiap Oh, tahun mengeluarkan mengeluarkan produk gitu. model-model terbaru gitu kan. Ternyata pengembang itu sudah istilahnya itu apa ya? Sudah kadung ngebangun Ngebangun banyak, banyak, betul. ternyata di Luaran sana iya banyak kan juga yang gitu ngebangun dengan ngebangun kan bagus, betul, ya. ya Akhirnya gitu. kalah dalam bersaing. Ya sedikit inilah lelah gitu kan, tapi kita bantu ya alhamdulillah sold out. Sold out, Dengan oh, catatan yaitu mungkin ada sedikit promo atau penambahan, dalam biaya-biaya bangunan kayak marketing. model kanopi atau apalah kayak gitu. Ya 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 ya. Dan itu, eh ada ininya tah, ada batas unit. Misalkan, si pengembang itu membangun 50 unit harus ready dulu atau 10 unit, Enggak enggak tah? enggak enggak. Itu kan istilahnya kan ya sama kayak kebutuhan konsumen itu kadang-kadang kan kalau pengembang kalau udah ya itu ya memang harus ada stok unit. Mhm, Sama aja ya namanya bisnis ya, bisnis itu nggak mhm. semua inden. Kalau inden itu butuh waktu. Tapi kalau ready stock, ya emang harus Harus ya, ready harus stock. harus Iya, ada harus gitu ya, harus ada. ada bangunan Biarpun persaingan ketat emang harus harus ada. ada, betul betul betul. Nah, Pak Satori tidak bermain dalam ranah membangun, tapi memang menjual Iya, kita saja menjual ya, saja. menjual saja. Jadi perusahaan PT Anaha Properti ini khusus dalam Agensi, agensi agensi, penjualan ya rumah, betul, ya kan? betul, Dan bergabung dengan banyak pengembang gitu kan betul, ya, dengan betul. 40 marketing itu. Nah, menarik Pak, sebenarnya Pak. Jadi di apa, ini bagi orang-orang yang tidak paham tentang bagaimana cara mendapatkan rumah ya, kan kadang-kadang ada yang sudah dapat rumah terus dia ngambil lagi, itu boleh nggak sih Pak sebenarnya? Kan Iya, ngambil apa dulu ngambil rumah rumahnya. lagi gitu. Ngambil rumah kalau untuk subsidi itu Oh, udah ada peraturannya, itu seumur hidup ya. satu Itu satu unit satu seumur hidup. unit. Itu untuk yang single. Tapi kalau untuk yang sudah berkeluarga itu satu kakak satu unit seperti itu. Oh, berkeluarga satu kakak Suami satu istri unit suami istri. itu hanya Tapi satu enggak unit. anak enggak kan ya? Anak beda, Beda beda ya, lagi berarti hanya ya. suami istri Hanya aja. suami istri aja Jadi kalau betul. anaknya udah besar mau ngambil rumah subsidi lagi bisa. Bisa, Bisa. bisa. Kalau yang non subsidi, Pak? Kalau non subsidi biasanya kita sudah ngambil rumah subsidi, terus itu nanti di tahun kedua udah bisa. Tahun kedua bisa. Jadi jalannya paling tidak 1 tahun lah Nah, ya. yang penting angsuran rumah sebelumnya itu Rapi. betul rapi, Tidak ada lancar, masalah di tidak ada BI checking. masalah. Intinya itu Betul, kan, intinya betul, kan BI checking gitu ya betul, intinya. betul. Oke oke oke, asik asik asik. Eh Sekarang berarti di daerah Cikarang, Cibitung masuk nggak? Masuk? Masuk, masuk. Masuk. Oh, itu masuk dalam proses penjualan di Iya, situ, iya. pengembangan di Cibitung juga ya. Cibitung, Tambun, kita masuk Tambun. Babelan, Oh, ya Babelan itu Sukawangi, masuk. Songkak kita masuk Oh, semua. semua berarti memang sekabupaten Bekasi kalau begitu. Ya, Kabupaten Bekasi lumayan pengembang itu banyak banget. Kita Hmm. hanya berapa persennya aja lah. Kalau ke sini ke Karawang belum? Kerawang ada Ada Purwasari satu, Purwasari. Purwasari. Oh, itu gimana sih Pak bisa sampai dapat banyak pengembang itu ini apa mengelolanya gitu menarik juga ini. Iya, ya Begitu biasanya hebat ya gitu. ya alhamdulillah sih ya selain kita istilahnya menyodorkan diri ya, Mm-mm. semakin ya itu namanya silaturahmi lah, Tapi silaturahmi. trust itu loh, kepercayaan si pengembang memberikan sebuah proyek kepada Anaha kan itu kan katakanlah trust kan Enggak, kepercayaan iya, itu atau betul. dilihat dari memang kinerjanya dalam proses penjualannya target-targetnya tercapai.
Pasti Jadi ya ke situ ya? satu pengembang itu kan nggak hanya Anaha ya, Heeh pasti heeh. ada beberapa agent yang lain sama Mmm. kayak gitu. Cuman memang kalau di properti emang harus ada kepercayaan, harus benar-benar jaga komit karena kita kan di situ pasti bersentuhan sama rupiah yang lumayan gede Mmm. kan, kayak gitu sih. Ya ini buat temen-temen nih ya nanti yang nonton, podcast ini tentang rumah ini ya, Iya, yang ingin punya rumah gitu di wilayah, Bekasi, iya, iya, Cibitung, betul. Tambun, Babelan, Cikarang, Cikarang Utara, Heeh, Cikarang Barat ya. heeh. Pokoknya wilayah Kabupaten Bekasi bisa hubungi Anaha Iya, apalagi Property. khususnya ini kan broadcast kan lumayan ini. Apalagi banyak yang merantau ke Bekasi kayak gitu kan. Mmm, Jangan butuh takut ya, rumah jangan ya kan? takut-takut, "Wah, nanti saya kerjanya udah habis nih, ntar pulang kampung." Jangan khawatir, Mmm. kita kontrak bisa. Kontrak itu Oh. minimal 2 tahun udah bisa. Untuk persyaratan kerja. Iya, Persyaratan betul. kerja walaupun pekaryawan kontrak itu bisa tetap Bisa, bisa. selama minimal tadi 2 Untuk tahun. kontrak 2 tahun, kalau Oh, untuk, karyawan tetap itu 1 tahun. kalau yang tetap 1 tahun, kontrak 2 2 tahun. tahun, Itu iya. sudah bisa ngambil rumah dengan, Betul. di PT Anaha Property. Betul, nanti kita bantu. Jadi untuk, misalkan ada ketertarikan untuk beli rumah di Kabupaten Bekasi, bisa hubungi kami. Mmm. Untuk lokasinya mau di Cibitung, di Cikarang Utara, kita ada projeknya kayak gitu. Wis, mantap mantap mantap. Terima kasih Pak Satori ilmunya Sama-sama. tentang properti ini. Wah, jadi saya pengen punya rumah nih. Silakan. Nanti deh kalau kita ke Bekasi nanti kita Heeh. lihat-lihat Nanti proyeknya. nanti saya bonusin lah. Bonusin. Kita bantu untuk ininya. Untuk Cari unit yang prosesnya. bagus ya. Oke, terima kasih Pak Ya, Satori. Nanti kita sama-sama. kapan-kapan berjumpa lagi. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.